Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Para asatid, para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita doakan semoga guru-guru kita, para ustaz-ustaz kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah barokah ilmunya, mustajab doa-doanya. Ketua DKM Masjid Jami An-Nur beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati, segenap para jamaah yang insya Allah pada kesempatan ini kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa bersama-sama istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah tadi bersama-sama kita laksanakan salat maghrib berjamaah, yang kita lanjutkan dengan kewajiban kita yang lain sebagai seorang muslim, ialah thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Maka mudah-mudahan kumpulnya kita pada saat ini menjadi sebab Allah kumpulkan kita bersama-sama dalam surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena saya takut kejadian seperti pertemuan yang lalu, saya kena macet lambat ya. Alhamdulillah hari ini saya jam 5:30 udah sampai danau. Nungguin maghrib ya. Dan alhamdulillah agak terlambat. Semoga ini menambah barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ngopi dulu ya. Hadirin para jemaah, ta'lim kita saat ini sampai pada halaman ke-18 dari kitab Nasaihul Ibad ini, sampai pada wal maqalatu tasi'atu wal ishrun, makalah yang ke-29. Qala Asyubla, maksudnya telah berkata Imam Asyibli. Siapa Imam Asyibli itu? Wa huwa min ujma'il arifin, merupakan salah seorang pembesar daripada ulama ma'rifat. Artinya salah seorang ulama ma'rifat yang sangat agung dan dimuliakan. Imam Asyibli berkata, apa katanya? Iza aradta an tasta'nisa billah,
nafsika. Kalimatnya pendek Pak, cuma dalam maknanya. Apa ungkapan Imam Asyibli? Iza arota antasta'nisa billah, apabila engkau ingin tenang dalam pertolongan Allah, apabila engkau ingin tenang dalam pembelaan Allah, fastauhis min nafsika, maka putuskanlah kecintaan, putuskanlah keinginan daripada dirimu. Ulangi kalimatnya ini. Kata Imam Asyibli, apabila kau ingin tenang dalam pembelaan Allah, apabila kau ingin tenang dalam pertolongan Allah, fastauhis min nafsika, maka putuskanlah keinginan daripada dirimu. Apa pengertiannya? Begini, Bapak para jemaah, setiap kita pasti punya keinginan, kan begitu? Ya, siapapun di antara kita pasti punya harapan, pasti punya cita-cita, pasti punya program, pasti punya planning. Nah, yang dimaksud putuskan harapan daripada dirimu, putuskanlah keinginan daripada dirimu, bukan berarti kita nggak boleh punya cita-cita, bukan berarti kita nggak boleh punya harapan, bukan berarti kita nggak boleh punya keinginan. Maksudnya apa? Putuskanlah keinginan dirimu, jangan paksakan, nah gitu. Jangan paksakan kita mengikuti maunya kita. Jangan paksakan kita mengikuti maunya diri kita. Jangan paksakan kita mengikuti maunya hasrat kita, bahkan maunya nafsu kita. Lalu bagaimana? Ikutilah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikutilah maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikutilah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana ini? Apabila kita sudah berikhtiar untuk menuju keinginan yang kita inginkan, apabila kita sudah berusaha untuk mencapai harapan yang kita inginkan, apabila kita sudah bekerja untuk mewujudkan cita-cita yang kita impikan, maka selanjutnya serahkan semuanya kepada maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan bahasa yang ngetrennya, apabila ikhtiar sudah maksimal, apabila usaha sudah maksimal, maka biarkanlah doa dan takbir yang bertarung di langit. Jadi pemahaman ini Bapak para jemaah, bukannya kita nggak boleh punya cita-cita, bukannya nggak boleh punya keinginan. Maksudnya putuskanlah keinginan dirimu. Di sini ditafsirkan Pakpo mawaddatan nafsika, putuskanlah kecintaan daripada manusia, maksud kecintaan dirimu gitu. Kita cintanya apa sih? Pengen banyak duit kan begitu ya, usaha sukses, kerja lancar, gaji gede, dan itulah keinginan manusia. Dan boleh punya keinginan, itu boleh. Dan untuk mencapai keinginan itu perlu adanya ikhtiar, perlu adanya usaha. Nah, apabila usaha sudah, ikhtiar sudah, maka jangan paksakan apa yang ada dalam diri kita.
Biarkan ikuti saja maunya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya biarkan takdirnya yang terjadi bagaimana sesuai kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang begini, kalau kita paksakan maunya kita capek, Pak. Coba dah contoh. Umpama kita hajatan. Maunya kita penter, kan begitu. Tamunya banyak, cuaca cerah. Itu maunya kita. Tapi tiba-tiba hujan, apalagi sekarang musim hujan ini, ya. Nah, kalau kita maksa ngotot pengen maunya kita yang penter, maksa ngotot pengen maunya kita yang cuaca cerah, tapi tiba-tiba turun hujan, maka di situ kita akan lelah kita. Dan celakanya lagi, kita akan menyalahkan Allah. Yang lebih celaka lagi, tidak ridho dengan takdir yang Allah tentukan kepada kita. Akibat apa? Akibat maksa pengen mengikuti maunya kita. Maunya manusia punya pangkat tinggi, ya, punya jabatan umpamanya. Nah, karena maksa pengen maunya, mengikuti maunya hatinya, maksa ingin mengikuti mau dirinya, akhirnya banyak perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dia kerjakan untuk mencapai tujuan, harapan, cita-cita yang dia inginkan. Yang halal terkadang diabaikan, yang haram malah dikerjain. Zolim, jahat, julid. Kenapa? Memaksakan agar maunya dirinya, keinginannya tercapai, hingga menghalalkan berbagai macam cara. Ini yang bahaya, Pak. Lelah hati kita. Makanya agama kita mengajarkan biarkan saja. Yang penting apapun keinginan kita, ikhtiarlah. Selanjutnya ikuti maunya Allah. Sebab tidak semuanya yang kita inginkan itu didapati. Kan begitu. Tidak semuanya ombak di lautan akan sampai ke tepi pantai. Enggak semuanya yang kita pengen, yang kita harapkan, yang kita cita-citakan akan terwujud dan sampai pada takdirnya. Ini karenanya perlunya kita ridho untuk mengikuti maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita maksa capek kita, lelah kita. Sebab apa? Sebab Allah itu kan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau, kan begitu, Pak. Terkadang kita maunya A dikasih B sama Allah, kita maunya C dikasih D, begitu umpamanya. Apa yang dibutuhkan oleh kita, apa yang terbaik oleh kita. Ini makanya maaf Bapak para jemaah, setiap ada kejadian, oh sudah ikuti saja ini maunya Allah, maka insya Allah hati kita tidak akan lelah. Kalau itu sudah sampai kita lakukan, Pak, memutuskan hubungan, memutuskan keinginan nafsumu, keinginan dirimu, maka dikatakan di sini Imam Syibli, antasta'nisa billah. Kau akan mendapatkan pertolongan dan pembelaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dulu pernah cerita, Pak, dan ingin bangga jemaah ini. Dulu ketika saya bikin maulid, entah tahun berapa, udah lama juga itu kan sebagaimana saya katakan tadi di awal, pengennya cuacanya cerah, ya, kagak hujan. Oh, tiap menanti Bandung sebelum hari H, ayo kita doain semoga acara kita sukses, dibela oleh cuacanya, bla 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 bla, supaya acaranya sukses, supaya nggak hujan, penting.
Nah sampai pada hari H, siang itu cuaca mendung Pak. Mendung, waduh mendung nih. Ya panggung udah ada. Biasalah kita ini, saya mulai baca apa yang saya dapat dari guru. Maksudnya apa? Supaya mendungnya nyelak lah, pindah ke tempat lain supaya hujan gak turun gitu Pak. Apa yang saya baca dari guru saya baca. Selawat kamilah saya baca. Ijazah dari guru saya baca, dengan harapan agar hujan gak turun. Saya keliling rumah, sambil jalan saya baca wirid itu apa yang dari guru. Begitu saya baca, apa yang terjadi? Ternyata awalnya hitam itu bukan yang hilang Pak, malah turun gerimis. Waduh, ini berpikir amal lu agak sakti nih gitu ya. Ini wiridan agak sakti nih, muncul ini. Bukannya hilang malah gerimis. Saya pindah ke panggung Pak. Anak-anak lagi pada latihan hadroh, marawis, latihan marawis. Saya wiridan di panggung dengan harapan supaya gerimisnya berhenti. Tapi alhamdulillah apa yang terjadi? Begitu saya baca di panggung, gerimisnya alhamdulillah nggak berhenti sih, cuma makin gede gitu. Wah, hujan udah kayak air tumpahin, bukan dari langit seolah-olah gitu. Nah, apa yang terjadi? Setelah hujan gede saya wirid udah. Manakib saya sadar ya udah. Terserah panjenengan ya Rabb. Kalau emang ini aja amal sukses gimana engkau ya Allah. Kalau emang acaranya hancur ya Allah, batal ya Allah. Saya ya tidur Pak. Saya tinggal tidur lah, pulas. Pakai ngorok terus. Ya orang Pak tidur, kalau masih ada pikiran dia gak bakal pulas. Ya, pasti keingetan masalah, gak bakal pulas. Pokoknya masalahmu udah saya buang otak saya udah. Ya, udah terserah Allah aja udah. Mau sukses, mau hancur, udah terserah Allah. Doa udah, munajat udah, manakib udah, baca wirid udah serahkan kepada Allah. Saya tidur pulas Pak. Bangun pada asar, ya. Selesai, segala macam ya. Saya bangun itu, alhamdulillah hujan udah reda dah, tinggal gerimis kecil. Sampai akhirnya menjelang maghrib hujannya reda, ya anak-anak pada kena bulog Pak saat itu kan ya, ambil rambut dedek gitu ya, bekas gilingan padi ya, buat diampas supaya agak bulog. Nah, baru malamnya dan ternyata ada dua hikmah yang dapat saya ambil. Apa hikmahnya? Pertama, kalau saja saat saya baca wirid, baca aurat, itu yang mendung menjadi hilang, itu yang gerimis tiba-tiba menjadi berhenti, khawatir timbul kesombongan di hati saya. Buah teh, paham ya? Kalau bisa buah teh Pak, lihat jomata hujan gua tiup berhenti, mendung gua tiup hilang umpamanya. Maaf, kalau ini sudah terjadi hancur kita Pak. Kenapa? Ada rasa sombong, ada merasa bisa, ada merasa mampu. Justru dibegitukan sama Allah supaya sadar manusia nggak punya apa-apa gitu loh. Supaya sadar manusia nggak bisa apa-apa, cuma bisa baca aurat, bisa munajat, bisa zikir, tapi kepastian semua hakikatnya hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya sadar, disadarkan Allah kita tuh nggak bisa apa-apa. Pesan moralnya, jangan bangga dengan aurat kita gitu. Jangan bangga dengan hijab kita. Jangan bangga dengan wafak kita. Jangan bangga dengan berbagai macam
disiplin ilmu yang kita miliki, semuanya semata-mata karunia Allah Subhanahu. Kalau kita sudah bangga dengan aurat kita, sudah bangga dengan hizib kita, sudah bangga dengan amalan-amalan kita, sungguhnya kehancuran sudah dimulai. Hati-hati ya. Cuma jangan salah paham juga, bukan berarti nggak boleh punya aurat, ya. Bukan berarti nggak boleh punya amalan hizib, bukan. Maksudnya jangan pernah bertawakal dengan amalan kita, gitu Pak. Jangan kita hanya mengandalkan amalan kita, tapi lupa mengandalkan Allah. Ini maaf agak dalam saya ngomongin. Ya. Bukannya nggak boleh kita punya ijazah dari guru-guru hikmah kita umpamanya, punya aurat, bukan nggak boleh. Cuma yang saya maksud, jangan pernah kita mengandalkan kemampuan diri hingga kita lupa kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau pelajaran yang dapat saya ambil di antara satu itu, agar tidak merasa bisa. Kalau memang kita bisa, dibisakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mampu, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makanya jangan pernah kita merasa bisa. Atau tuh ya, hikmah yang saya ambil. Yang kedua, mobil lagi Pak. Apa yang ada airnya boleh minum Pak. Yang kedua, hikmah yang dapat saya ambil dari peristiwa di rumah itu, ternyata pas malamnya cuaca cerah, bintang gemintang bertaburan di angkasa, dan jemaah banyak yang datang. Dan dapat informasi di mana-mana sekitar Cibuntu, luar Cibuntu, hujan turun gede. Paham nggak? Pas malamnya acara itu, hujan gede. Teman saya dari situ bilang kagak bisa hadir dulu, hujan gede. Teman saya dari Lolohan Kerawang baru sampai apa tuh Batu Jaya, Bojong jelang dikit, apa namanya itu? Bukan Bojong, Tanjung Pura ya. Balik lagi dia naik motor, hujan gede. Nah, tapi di sekitar kampungan saya ada hujan. Dan alhamdulillah jemaahnya banyak, cuaca cerah. Sebab itu, oh ini maknanya saya jadi begitukan sama Allah, walaupun sudah baca aurat, hujan tetap turun. Coba kalau saat itu baca aurat, hujannya berhenti, tiba-tiba hujan datang malam. Kalau malam hujannya belangsak Pak, acara berantakan ya hujan. Karena waktu nggak pakai tenda, lapangan gitu. Jadi lagi-lagi ini bagian pembelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Opsi yang udah saya terserah Allah juga. Putuskan harapan kita, putuskan maunya kita. Dan itu hal-hal yang dapat saya petik, hal-hal yang dapat saya ambil daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Karenanya Bapak para jemaah, jangan pernah menyalahkan orang lain apabila ada sesuatu hal yang tidak enak terhadap diri kita. Sebab itulah Allah. Saya katakan tadi di awal, ketika kita ingin yang baik, ternyata datang yang tidak baik, umpamanya barangkali yang tidak baik itu yang terbaik buat kita. Paham nggak? Saya ulangi kalimatnya begini. Ketika kita menginginkan yang terbaik, menginginkan yang baik, lalu datang justru yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan harapan kita, enggak sesuai dengan hati kita,
enggak sesuai dengan keinginan kita, justru barangkali itu menurut Allah itu yang terbaik buat kita. Contoh gampang begini, ya, umpamanya ketika kita berdoa, ya Rabb, berikanlah saya binatang yang mungil dan lucu. Ini perumpamaan ya, umpamanya. Berikanlah saya binatang yang mungil dan lucu. Tapi tiba-tiba dikasihnya kita bukan binatang mungil lucu, tapi dikasih ulat. Tahu nggak ulat? Apa itu ulat? Hah? Ulat ya. Ular apa? Bukan ulat, ulatnya. Tuh kali daunan itu ya, buah. Dikasihnya ulat. Nah, saya tanya, kita minta, ya Rob, berikan saya binatang yang mungil dan lucu. Tapi kita dapatnya ulat. Kira-kira cocok ya dengan doa kita? Hah? Cocok ya? Enggak. Bertolak belakang. Menurut kita gimana sih ini? Saya mintanya binatang yang mungil dan lucu kok malah dikasih ulat. Ketika kita hanya melihat secara syariat, oh berarti doa saya nggak diterima sama Allah. Doa saya ditolak, percuma saya doa. Wong saya minta binatang mungil yang lucu kok malah dikasih ulat. Ketika dia nggak sabar, apa yang terjadi? Maka dia akan mencaci maki Allah. Dia akan menolak takdir yang terjadi pada dirinya. Sebab apa? Yang datang tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Tapi ketika dia ridho dengan takdir yang Allah berikan, walaupun itu tidak sama dengan keinginan dirinya, nggak sama dengan harapan hatinya, nggak sama dengan cita-citanya, dia ridho itu, dia sabar itu. Sabarnya Pak murun Pak, ya sabar itu pahit. Walaupun rasa pahit, ya Allah, saya pengen binatang mungil yang lucu kok malah dekatinya ulat. Sabar ya, walaupun terasa pahit itu. Tapi ingat, awaqibuha ahla minal asal, akhirnya akan lebih manis daripada madu. Lama ternyata ulat itu menjadi kepompong. Iya Pak ya. Lama setelah jadi kepompong, jadilah kupu-kupu yang indah yang berterbangan di antara bunga-bunga yang berwarna. Maknanya apa? Ketika kita minta dikasih, minta yang baik dikasih yang jelek, barangkali saat itu yang terbaik buat kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, belajar ridho dengan takdir yang Allah berikan. Ketika kita ridho dengan takdir Allah, maka yang tidak baik menurut kita ternyata lama dia akan menjadi baik sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang tidak baik menurut kita, barangkali itu yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pernah kalau saya ceritakan lupa selama itu. Saya ulang lagi nih, menyambung dengan materi kita. Saya dulu dapat cerita dari Dr. Mahmud, ya. Dr. Mahmud ini dulu alumni Anfal nih, ya. Anfal sini, yang sekarang menjadi rektor UIN Bandung, ya, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, ketika saya PLPG itu dulu dia masih dekan Fakultas Tarbiyah dulu. Dia cerita, ya kaitan dengan materi kita nih, menceritakan bagaimana ridho dengan yang Allah takdirkan, yang baik menurut tidak baik menurut kita,
barangkali itu yang terbaik menurut Allah. Dia pakai cerita menggambarkannya. Umpamanya dia bilang ada seorang raja ya yang gemar berburu ya, gemar berburu dengan asistennya. Suatu hari ketika berburu, sang asisten ini yang selalu melayani sang raja itu sakit perut ya, sakit perut. Hingga si raja ingin makan mangga, karena nggak biasa bekerja, selalu dilayani, lagi kupas mangga, tangannya kena pisau, buntung jarinya, berdarah ini. Marah, sumpah serapah sang raja. Ini semua gara-gara asisten yang kurang ajar, lalai melaksanakan tugasnya. Akhirnya apa? Karena murkanya sang raja, si asistennya yang biasa melayaninya ini dipenjara. Karena marah, karena jari sang raja buntung akibat kupas mangga. Nah, diangkatlah asisten yang baru untuk melayaninya kalau dia berburu. Maka berburulah sang raja dengan asisten yang baru ini. Yang namanya orang baru, gak punya pengalaman, baru. Akhirnya di hutan tersesat sang raja dengan sang asisten yang baru ini. Tersesat, ketemu dengan suku barbar. Mereka yang menyembah dewa, menyembah berhala, dan mengorbankan manusia untuk sesembahan dewanya itu, sesembahan berhalanya. Ditangkaplah raja dan asisten ini, maksudnya untuk dikorbankan untuk sesembahan orang barbar ini. Ditangkap, diperiksa. Ternyata sang asisten dikorbankan buat berhala. Giliran sang raja, begitu sang raja diperiksa, ternyata jarinya buntung. Kata suku ini, ini gak layak buat korban, gak layak buat sembahan. Ya sama Pak, tadi kalau korban kan gak layak buntung, gak layak nih, gak layak buat sembahan Tuhan kita, berhala kita. Akhirnya itu sang raja dilepasin, Pak. Kenapa dilepasin? Gara-gara jarinya buntung. Dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, untung jari saya buntung. Kalau enggak, udah mati saya, menjadi korban berhala. Lepasin sang raja itu. Sampai kerajaannya, ayo para penjaga, itu asisten yang lama tuh, yang di penjara, keluarin. Dikeluarin pas asisten yang lama itu. Diceritakan sang raja, untung kamu dulu buang air besar hingga saya kupas mangga, putus jari saya. Kalau tidak, maka saya pasti akan mati. Ini sang asisten yang lama Pak, yang di penjara juga bilang, saya juga terima kasih Tuan Raja. Terima kasih apa? Terima kasih saya di penjara. Kenapa? Kok kamu di penjara terima kasih? Iya Tuan Raja, kalau saya nggak di penjara, tentu saya yang mati buat sembahan berhala. Paham nggak? Paham ya? Nah, maksudnya apa? Saat itu, ketika sang raja, ini pesan moralnya nih, ketika sang raja terkena musibah, buntung tangannya, maka tidak enak menurut dia. Betul. Kecewa, ini musibah. Tetapi itulah yang terbaik kata Allah. Ketika dia lama-lama menyadari akan musibah itu, ternyata justru musibah itu yang menyelamatkan dia dari kematian. Paham ya? Justru yang tidak enak itu dari Allah berupa buntung jarinya, itu yang menyelamatkannya dari kematian. Sang asisten yang di penjara ini nggak enak kalau di penjara, orang memang saya buang air besar sakit perut umpamanya. Tapi kalau di penjara, tapi itulah yang terbaik. Andai saja tidak di penjara,
tentu dia akan mati menjadi sembahan berhala. Justru di penjara itu yang terbaik kata Allah, yang menyelamatkan dia dari kematian. Bapak para jemaah, jadi kembali ke materi kita. Kata Imam Asyibli, iza aradta an tastanisa billah, apabila kau ingin tenang dalam pembelaan Allah, ingin tenang dalam pertolongan Allah, fastauhis min nafsika, maka putuskanlah kecintaan, putuskanlah harapan daripada dirimu, putuskanlah keinginan daripada dirimu, maka kau akan mendapatkan pertolongan dan pembelaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak para jemaah, satu lagi nih ya, makalah yang 30 selesai, besok insyaallah bulan depan baru masuk bab sulasi ya. Ini makalah terakhir dari bab sunai ya, bab kedua. Wal maqalatu salasuna, dan makalah yang ke-30. Qala, telah berkata Asyibli, Imam Asyibli. Ini masih ungkapan Imam Asyibli, Pak. Lau zuktum alawatal wuslah, lau zuktum alawatal wuslah, la'arabtum mararatal qati'ah. Artinya, lau zuktum alawatal wuslah, andai saja kau telah merasakan nikmatnya bersama Allah. Usah itu artinya nyambung Pak ya, wasilah ya. Jika kau telah merasakan nikmatnya bersama Allah, gitu ya, la'arabtum mararatal qati'ah, maka kau akan mengetahui betapa pahitnya jauh dari Allah. Soalnya kalimat ini ya, lau dzuktum halawatal wuslah la'arabtum mararatal qati'ah. Jika kau telah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, maka kau akan merasakan pahitnya, sakitnya jauh dari Allah. Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ay al-qarbu ma'allahi ta'ala, maksudnya merasakan nikmat dekat dengan Allah. Orang yang sudah merasakan ya Pak ya, dekat dengan Allah karena ibadahnya, karena sholatnya, karena amalan-amalan sunnahnya, sudah merasakan nikmatnya dia bermunajat kepada Allah, maka ketika dia jauh dari Allah, dia akan merasakan betapa pahit dan getirnya ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang tadinya rajin sholat, rajin ibadah, cuma dihantam dengan masalah hingga dia meninggalkan ibadahnya, berarti ketika dia ibadah dia belum merasakan nikmat yang dekat dengan Allah. Paham ya kalimatnya? Lagi-lagi nih ya, ketika ada orang yang sebelumnya rajin tahajud, rajin